Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi sering dianggap sepele. Lansia yang sering cemas atau sedih, apakah itu tanda depresi? Jangan buru-buru berpikir bahwa itu cuma masalah usia atau faktor wajar karena tua. Karena ternyata, depresi pada lansia itu nyata, serius, dan sering tidak terdeteksi. Yuk kita bahas bersama, sahabat sehat. Depresi bukan hanya perasaan sedih biasa. Ini adalah gangguan suasana hati yang bisa memengaruhi cara berpikir, merasa, bahkan fungsi tubuh seseorang. Dan faktanya, sekitar 7 dari 10 lansia yang mengalami depresi, tidak menyadarinya, atau tidak tertangani dengan baik karena dianggap hanya lelah usia. Ciri khas depresi pada lansia, lebih sering terlihat murung atau pendiam, mengeluh soal tubuh yang tidak enak, padahal hasil pemeriksaan normal, mudah menangis atau terlihat kehilangan semangat, menarik diri dari keluarga, sulit tidur atau tidur terus-menerus, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Depresi pada usia lanjut tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor pemicu yang harus kita waspadai. 1. Kesepian dan isolasi sosial. Banyak lansia yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya sibuk atau pindah rumah. Rasa sepi ini bisa memicu kesedihan mendalam yang tak tertolong. 2. Kehilangan pasangan atau teman. Kematian pasangan hidup atau sahabat dekat bisa jadi trauma besar bagi lansia, dan memicu kesedihan berkepanjangan. 3. Masalah kesehatan kronis. Penyakit seperti stroke, diabetes, asam urat, atau nyeri sendi yang tidak kunjung sembuh bisa membuat lansia merasa tidak berdaya dan frustrasi. 4. Penurunan kemampuan fisik. Tak bisa lagi berjalan jauh, mudah lelah, atau kehilangan daya ingat, semua ini bisa membuat lansia merasa tak berguna. 5. Kurangnya dukungan keluarga. Kadang keluarga tidak sadar bahwa perhatian kecil bisa jadi obat paling ampuh untuk jiwa lansia. Nah sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang gejala-gejala depresi yang perlu diperhatikan keluarga. Gejala emosional, selalu merasa cemas tanpa alasan jelas, terlihat kosong atau tanpa ekspresi, mudah tersinggung dan marah. Gejala fisik, lemas terus-menerus. Gangguan tidur, susah tidur atau tidur terus-menerus. Berat badan turun drastis tanpa diet. Gejala sosial, tidak mau diajak ngobrol atau berkumpul. Menolak ikut kegiatan keluarga atau sosial. Lebih banyak diam di kamar. Jika minimal 2 atau 3 gejala ini muncul dalam waktu lebih dari 2 minggu, maka kemungkinan besar itu bukan sekadar sedih biasa, tapi sudah masuk kategori depresi. Sahabat sehat, depresi pada lansia yang tidak ditangani bisa menyebabkan banyak dampak serius. 1. Menurunkan sistem imun. Tubuh lansia jadi lebih mudah terserang penyakit karena kondisi psikis yang terganggu. 2. Menambah risiko penyakit kronis. Stres dan depresi bisa memperburuk kondisi seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. 3. Meningkatkan risiko bunuh diri. Ya, bahkan pada usia lanjut, risiko bunuh diri tetap ada. Karena mereka merasa tak ada harapan, tidak berguna, dan tidak dicintai.
Itulah kenapa dukungan dari keluarga sangat penting. Kitalah yang bisa menyelamatkan mereka dari perasaan itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal sederhana yang ternyata sangat membantu. Ajak lansia bicara, luangkan waktu setiap hari, tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya tanpa menghakimi, ajak jalan pagi atau berkebun. Aktivitas ringan di luar rumah dapat meningkatkan hormon bahagia dan memperkuat ikatan keluarga. Berikan pujian dan peran. Libatkan mereka dalam kegiatan rumah tangga ringan, seperti membantu mengupas sayur atau mengajar cucu mengaji. Perhatikan gizi. Pastikan lansia cukup konsumsi vitamin B, omega 3, dan makanan yang membantu produksi serotonin. Rutin periksa ke dokter. Jika gejala sudah berat, jangan ragu konsultasi ke dokter atau psikolog. Pengobatan bisa sangat membantu. Sahabat sehat, depresi pada lansia bukan hal yang bisa diabaikan. Mereka butuh didengarkan, dihargai, dan dipeluk. Jika Anda punya orang tua, kakek, atau nenek di rumah, luangkan waktu, dengarkan mereka. Bantu mereka merasa dibutuhkan. Depresi bisa dicegah, dan kesehatan mental lansia adalah tanggung jawab kita bersama. Bayangkan ini, sahabat sehat. Seorang nenek bernama Bu Siti, berusia 72 tahun, tinggal bersama anak dan menantu. Setiap hari ia hanya duduk di depan rumah, memandangi jalan. Dulu ia aktif mengajar mengaji, membuat kue, dan bercanda dengan cucunya. Tapi sekarang, semua itu tak lagi menarik baginya. Ia sering mengeluh sakit kepala, badannya lemas, dan tidurnya tak nyenyak. Padahal hasil cek kesehatannya normal. Anak dan menantunya mengira itu hanya rewel karena tua. Tapi sesungguhnya, Bu Siti mengalami depresi ringan, yang perlahan berubah menjadi berat karena tidak ada yang menyadarinya. Visual, ganti ke suasana rumah yang lebih hangat, keluarga duduk bersama Bu Siti. Ketika anaknya akhirnya menyadari dan mulai lebih sering menemani Bu Siti berbicara, mengajaknya jalan pagi, bahkan membuat video call dengan cucu di luar kota, perlahan senyum Bu Siti mulai kembali. Host, cerita seperti ini bukan fiktif. Banyak terjadi di sekitar kita. Sekarang saya ingin tanya ke Anda, sahabat sehat. Apakah Anda pernah melihat lansia di rumah Anda jadi pendiam, sering termenung, atau mengeluh lemas terus? Apa yang biasanya Anda lakukan untuk membantu mereka? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa membantu orang lain juga. Dan kalau Anda ingin kami bahas lebih dalam soal kesehatan mental lansia, atau tips mengatasi stres dan kecemasan, tulis juga di komentar. Kami senang bisa bantu. Jika Anda punya orang tua, kakek, atau nenek di rumah, luangkan waktu, dengarkan mereka, bantu mereka merasa dibutuhkan. Depresi bisa dicegah, dan kesehatan mental lansia adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video penting lainnya dari kami di Hidup Sehat Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat alami untuk Anda dan keluarga.